Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 hoki, 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia ini. Harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih punya kesempatan untuk cari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Kita sudah sampai di akhir bulan Juli. Kemarin hari Sabtu 24 Juli 2021 ini umat Buddha merayakan, memperingati Asada Puja. Kita melihat kilas balik betapa beruntungnya kita sekarang karena pada Asada Puja itu kita mengalami apa yang disebut terbentuknya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi Buddha untuk pertama kalinya setelah mencapai pencerahan memutar roda Dhamma, membabarkan Dhamma, dan ada yang langsung ikut gitu ya. Jadi terbentuklah kelompok Sangha. Mereka yang dengan mantap berjuang untuk menjadi Arya, benar-benar orang suci. Kita yang sekarang ini beruntung mendapat cipratan dari sekian ribu tahun yang lalu. Jadi kemarin itu ceritanya tahun 2565. Lebih dari 2,5 abad yang kemudian, kita di sini masih bisa melihat betapa kita beruntung karena jalan menuju pembebasan itu sudah dibikin jelas ya. Sistemnya itu luar biasa. Maka kita yang sudah beruntung mendapat permata itu terus mau gimana? Ya sudah beruntung. Atau benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan batin kita sedikit demi sedikit atau sebanyak demi sebanyak, tergantung kondisi, tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan ini sebagai kesempatan atau kesempitan gitu ya. Nah, akhir bulan Juli ini saya terbang solo ya, nggak tandem. Urusannya saya mau sharing pengalaman pribadi yang tahun depan saya sudah kepala 7. Jadi kalau biasanya saya tandem dengan Bu Susan, hari ini tidak tandem karena masih belum cukup umur, masih muda gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita lihat, kita renungkan sebenarnya corak kehidupan macam apa yang ada di sekeliling kita aja. Kita dapati banyak orang mati karena COVID ya. Meskipun kemarin saya ngomong-ngomong dengan seorang dokter spesialis di Jakarta, dia ngomong dengan gembira gitu ya, dengan ketawa-ketawa. Yalah Cilan, kita kan sudah tahu mau sekarang, mau kapan, kita ini pasti mati. Jadi ya pokoknya kehidupan sebelum mati ini harus dibikin untuk bermanfaat. Bagus ya? Jadi kita sama-sama ketawa-ketawa gitu ya. Kenapa? Karena meskipun dia itu masih muda dan dikatakan kalau lansia itu hati-hati loh, COVID ini gimana. Apakah yang muda tidak berada dalam bahaya? Tanda tanya ya. Karena kalau urusannya dengan mati, itu kita bicara tentang faktor penopang kehidupannya. Kalau saya ini sakit, kena COVID pun,
kemudian diupayakan untuk diobati, dan saya masih punya faktor-faktor penopang kehidupan, saya nggak jadi mati. Sebaliknya, kalaupun sudah diupayakan setengah mati, tapi kalau faktor penopang kehidupan sudah tidak ada, ya anicanya kita mati, gitu ya. Maka saya ingin mengajak ibu bapak saudara-saudara untuk melihat bagaimana saya sendiri berjuang di dalam usaha untuk menembus rahasia kehidupan. Saya mau ajak ibu bapak saudara-saudara hampir 40 tahun lalu ya, tahun 92. Itu saya meraih apapun yang ada di depan saya. Saya mencari yang namanya Tripitaka apa? Yang namanya doa-doa perlindungan itu apa? Dan saya diberi satu buku yang namanya Parita Suci, gini ya. Parita Suci. Kalau Bante Panya ngomongnya yang suci, yang bisa disucikan itu pikiran. Buku itu sebenarnya tidak suci. Wah, menarik ya. Nah, waktu saya buka, saya tertarik pada satu doa perenungan yang mengatakan, buku yang dulu ya, bukan yang ini ya. Itu dulu ngomongnya gini, aku akan mengalami usia tua. Aku tidak berkuasa atau belum berkuasa atau usia tua. Tapi yang jelas adalah waktu saya baca itu, saya ngomongnya enggak bener nih. Karena enggak semua orang itu mengalami usia tua. Ada yang mati muda, kan gitu ya. Maka kalau kita lihat buku Parita yang baru, ini sudah diganti. Aku wajar mengalami usia tua. Jadi wajar gitu ya. Saya masih menganggap, loh tapi gimana untuk yang mati muda? Gitu. Maka waktu saya kemudian masuk ke dalam terjemahan, mulai belajar lebih intens lagi, saya menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan itu adalah aku akan mengalami penuaan atau aku wajar mengalami penuaan. Jadi bukan usia tua, tapi penuaan. Kenapa? Karena setiap momen kita ini bertambah tua. Gitu ya. Jadi jangan nganggap saya masih muda, tidak akan mengalami mati karena saya akan mengalami usia tua. Melihat kehidupan. Baru aja ini, belum lama ya. Baru bulan-bulan 2 bulan mungkin belakangan ini, ada 2 pendana besar dari Wihara Bodhiwangsa dan Sekolah PB Putra Bangsa itu pindah alam dalam usia 70 sekian. Kemarin beberapa hari yang lalu ada meeting keluarga besar saya katakan siap-siap yang sudah usia 70-an, siap-siap. Kakak saya yang paling tua sudah pindah alam, kakak saya yang nomor 2, saya nomor 3. Kakak saya yang nomor 2 ngomong sama saya, wah iki delok nggak awake dhewe gilirane. Saya ngomong, ya iyalah, tapi belum tentu, pesaing masih banyak gitu, karena kami berdelapan ya, yang pindah alam baru 1. Siapa yang menyusul, ya nggak ada yang bilang berhadiah gitu ya. Teman saya di Paraan yang juga usianya 70-an gitu ya, itu memberi nasihat yang bagus ya. Kalau bisa jangan mati karena COVID, bikin repot. Saya ngomong siap, laksanakan. Emangnya bisa? Ya, saya mau ngajak ibu bapak, saudara-saudara merenungkan sesuatu yang mungkin juga Anda alami, yaitu kasus-kasus yang ada di usia yang lebih tua lagi ya. Jadi kali ini saya ajak Anda semua untuk ngalor ngidul bicara tentang penuaan. Ada seorang ibu yang usianya sudah 90 tahun lebih, tapi masih sehat ya.
1 bulan kapan itu jatuh 3 kali. Anak-anaknya kan kuweder kabeh to. Wah iki ibu piye to? Karena ibu ini masih sehat, masih bekerja, masih bisa jalan, masih mandiri, tapi maunya banyak. Pengennya lihat di kebun, padahal kebunnya itu agak naik. Wah, jatuhlah di kebun. Pengen ke sana, ke Sandung, jatuhlah di pelataran. Jadi waktu saya diceritain ini, saya tuh mikir ya, apakah setiap orang nantinya itu akan kena sesuatu yang sebenarnya di bottom line, pada dasarnya itu menimpa pada orang-orang yang tua. Saya kalau umur 70 gini ngomong orang sudah mati umur 50, wah masih muda ya. Tapi waktu saya umur 20, kalau orangnya mati 50-an sekian, udah tua ya gitu. Jadi ini relatifnya itu menarik. Kalau kita lihat, mungkin sebelum kita umur 90, itu sebenarnya sudah ngalami lah, maunya banyak, tapi tidak mau mengakui bahwa sekarang ini kondisi fisiknya sudah menurun. Maunya mandiri, tapi tidak sadar, tidak mau mengakui bahwa kemandirian ini sebenarnya pasti ya, pelan tapi pasti, itu dirampas oleh ketuaan. Kalau ditanya, Bu, mbok jangan kemana-mana sendiri gitu loh. Ngomongnya, oh ya aku nggak mau bikin repot. Anak-anaknya ngomel. Lah kalau sampai ibu itu ngeyel dan celaka, itu bikin repot. Lingkungan jadi semuanya repot. Jadi kalau dipikir, kita ini memang harus hati-hati terhadap melihat kondisi. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan batin. Nama rupa, nama itu batin, rupa jasmani atau fisik. Maka kalau kita lihat di Putra Bangsa, anak-anak TK itu kecil-kecil gitu ya, wah, tung masih kesit itu. Itu seragam olahraganya ditulisin anak sehat, sehat fisik, sehat mental. Ini menarik sekali karena sebenarnya nggak hanya untuk anak TK ya. Harusnya kita semua juga punya seragam yang ditulisin aku anak sehat, aku orang sehat, sehat fisik, sehat mental. Jadi kalau dilihat secara kesunyataan, itu memang fisik itu terus melapuk. Tetapi batin jangan ikut melorot. Hari Jumat lalu, habis meditasi bersama, saya ngomong-ngomong dengan para guru yang tidur di kampus 1 sini. Saya katakan bahwa menarik melihat bahwa kita ini nyatanya punya 2 faktor yang saling terkait gitu ya. Kita punya fisik, kita punya batin. Batin itu tahu apa yang fisik lakukan, tapi fisik tidak tahu apa yang batin lakukan. Dan yang menarik adalah kalau kita ini sakit fisik, maka biasanya pikiran ikut sakit. Aku piye iki. Jadi fisik sakit, batin ikut sakit. Sebaliknya, kalau kita kena bencana, pikiran keder, pikiran goncang, pikiran kehilangan ketenangan seimbangan, mungkin sedih, mungkin panik, mungkin marah dan sebagainya, maka batin yang tidak sehat ini mempengaruhi juga fisik untuk menjadi tidak sehat. Kemarin ada teman yang panas, waduh COVID, tapi ternyata sesudah dia menep, panasnya itu bukan karena virus, tapi karena pikirannya kemerungsung. Jadi begitu sudah meditasi, lerem, panasnya hilang. Terjadi enggak? Terjadi. Waktu pertama kali saya kenal
bahwa kita ini terdiri dari nama rupa, saya kaget karena waktu masa lalu saya itu fisik saya banyak masalah ya. Jadi saya dalam kondisi tidur itu bisa tiba-tiba bangun gitu, waduh gitu. Karena jempol kaki saya ini tiba-tiba cekot gitu. Tulang sini cekot, otot sini cekot gitu ya. Jadi aduh gitu. Tapi sesudah saya ngerti loh, ini menarik ini. Waktu kita ke Bali untuk belajar meditasi pertama kali itu, Bante Giri jelas sekali ya. Batin tahu apa yang dilakukan fisik, malah memerintahkan tuh, ayo maju kakinya. Tapi fisik tidak tahu karena tidak punya kesadaran. Yang punya kesadaran itu adalah nama, pikiran kita, batin kita. Maka sesudah saya tahu, saya mulai mikir, kalau gitu kita ini sebenarnya dua unsur ya, nama dan rupa, tapi saling terkait gitu. Tapi sebenarnya dua. Jadi kalau fisik saya sakit, itu batin saya bisa loh nggak sakit. Dan itu saya praktekkan dan benar-benar ketahuan bahwa memang itu dua hal yang terpisah meskipun ada koneksinya. Jadi kalau misalnya saya kesakitan, saya mungkin jerit ya, aduh gitu. Tapi kan itu kan anicca, kadang-kadang kan langsung lewat, gitu ya. Ya habis itu di sini senang, di sana senang. Kowe iki edan kowe lara, kan sakit kok sekarang bisa nyanyi. Lah yang sakitnya kan sudah tadi. Jadi batin diupayakan untuk tidak ikut sakit. Oleh sebab itu kalau kita menjenguk orang sakit, jangan diributin dengan piye kenapa toh. Itu paling sebel ya. Karena pertanyaan kan mesti sama gitu. Jadi saya kalau ngomong direkam, nanti ada yang tanya tinggal dicetel. Yang jawab kan capek. Ya, tapi sebaiknya kalau kita menjenguk orang itu diingatkan, weh, yang sakit fisiknya loh, pikiran jangan sakit. Menurut saya itu satu nasihat yang bagus, karena kalau saya sakit saya diomongin gitu, saya juga merasa oh ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi yang sakit fisik saya, batin tidak boleh sakit, nggak ikut sakit, nggak tertular sakit, karena ini dua hal yang sebenarnya berbeda. Maka dari itu, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya penuaan terjadi, satu hal yang paling penting itu adalah proses belajar menjadi tua. Belajar melepas. Melepas itu tidak usah nunggu tua sebenarnya. Kita semua mengalami penuaan. Kalau saya mati sekarang, itu saya lebih tua dari yang 90 tahun itu, kan gitu. Kalau ada anak mati umur 1, dia berarti lebih tua daripada saya yang umur 70, karena lebih cepat matinya. Jadi belajar melepas ini kalau kita pikir, setiap orang harus mulai belajar melepas. Bukan melepas tanggung jawab, aku enggak mau kerja, bukan gitu, itu tolol ya. Tapi belajar melepas, ketegangannya ini tidak gigit gitu. Yang dilepas itu kemelekatannya. Tapi kemelekatannya bukan saya sudah menikah ya saya ninggalin dah anak istri saya lepas. Bukan seperti itu ya. Melepas kemelekatan yang membuat kehidupan kita itu sangat tegang. Contoh, waktu kita menjadi orang tua, maksudnya bapak ibu gitu ya, itu kan kita punya anak. Anak kita itu kan sepertinya tergantung banget sama kita, bener ya? Apalagi kalau masih bayi gitu ya, wah itu mati-matian, mereka mati atau hidup tuh bener-bener di tangan ayah ibunya. Pada suatu ketika, ayah ibunya yang sudah merasa berkuasa, ini merasa aku orang nomor 1 dalam kehidupan anakku. Segalanya aku yang ngatur. Dia berada dalam kekuasaanku. Nah, berapa banyak dalam kehidupan keseharian kita lihat itu khususan banyak nangani orang tua yang bermasalah karena dia kehilangan kuasa
sebagai orang nomor satu. Anaknya sudah remaja, dia sudah tidak bersama, nggak mau. Malah sekalian ada putra bangsa yang kena dampaknya karena dianggap PR-nya terlalu banyak, sehingga anaknya tidak mau diajak bersama keluarga. Saya katakan sebentar toh, itu kan anakmu yang ngomong. Kalau diajak ngomongnya gimana? PR-ku banyak, aku mau nggarap PR. Yang disalahkan sekolah. Nah, waktu anak ini les, ditanyain, kamu kok nggak mau diajakin oleh orang tuamu itu kenapa? Ya aku nggak mau toh. Wong paling dolannya ke tempatnya sana, aku nggak seneng di sana. Jadi aku ngomongnya gimana? Aku banyak PR. Kenapa? Karena orang tua itu sebenarnya sudah lama-lama bukan lagi orang nomor satu. Digantikan oleh teman-teman sebaya. Itulah perkembangan menjadi remaja. Tapi kalau kita nggak ngerti itu, kalau kita nggak mau melepas, kita sudah aku mah belum lagi atau tidak lagi menjadi nomor satu, kita akan menderita karena aku kok kehilangan anakku. Kemelekatannya ini yang bikin kita menderita. Maka ibu bapak saudara-saudara, khususnya bagi orang-orang yang usianya tua, mungkin kita ini harus belajar untuk mengundurkan diri dari ajang persilatan. Saya dan Wena itu mendirikan kursus tahun 78, mendirikan playgroup tahun 84, mendirikan Putra Bangsa TK tahun 2005, mendirikan SD 2007, mendirikan SMP 2013. Jadi kekuasaan, kemelekatan, tanggung jawab, perasaan harus gini itu keras banget. Sampai suatu ketika kan fisik nggak kuat lagi ya, nggak kuat lagi untuk kayak gitu. Dulu saya kerja tuh 7 hari seminggu, nggak ada hari libur, kecuali hari tanggalan merah saya baru nggak ngajar. Anak-anak generasi kedua saya yang kebetulan juga bertekad untuk tidak menikah, jadi kami ini punya tim yang saya namakan Samwega Team ya, tim Samwega itu mulai menjadi pengganti gitu ya, generasi penerus gitu ya. Nah, saya menyadari ini enggak benar nih. Kalau saya terus yang jadi orang nomor satu, enggak benar nih. Karena saya sudah merasa bukan era saya. Misalnya teknologi sudah ya, kekuatan berpikir, kekuatan untuk bergerak sudah jauh lah. Kalau dulu capek tidur, besok paginya siap perang. Sekarang udah, jadi sudah banyak sekali kondisi yang nurun. Gimana caranya saya belajar melepas? Itu bukan gampang. Karena kalau dulu apa-apa saya yang memutuskan, ini kan membawa satu moha, kesombongan. Ya. Apalagi kalau kita sudah merasa, aku pengalamanku sudah berapa, jatuh bangunku sudah kayak apa. Bagaimana mundur? Saya beruntung kenal Dhamma. Jadi merasa ini tidak benar nih, saya harus mundur dengan anggun, dengan legowo. Saya harus menyadari saya ini harus menata diri untuk menghadapi mati. Karena sudah lebih real ya, kalau saya umur 70, sudah 60 lebih itu sudah real, sudah fisik sudah menurun dan sebagainya, kemampuan saya terasa sudah nggak beres. Untung saya punya generasi penerus. Satu hal yang membuat saya waktu itu ya, kalau sekarang ini sudah lewat. Waktu itu saya merasa ditampar itu karena saya diomongin sama orang gitu. Wah Cilan, iki sekolahan kui, nek kowe mati Cik Wena mati, terus piye?
Ada yang ngomong gitu, Cilan kalau kamu sama Cik Bena mati, terus sekolahan tuh gimana? Loh saya katakan, jangan khawatir. Tim penerus saya ini tim hebat. Tapi dari kalimat itu saya tiba-tiba tersadar, ini nggak bener ini. Khususnya dalam hal ini mereka yang pinter berpikir, pinter berkonsep dan sebagainya. Dalam hal ini saya punya 3 kepala sekolah ya, Endang, Eko, Adi. Ini gimana caranya harus sudah lebih hebat dari saya, sehingga tidak ada orang yang komentar kayak gitu. Mungkin bagi orang biasa, orang lain-lainnya mengatakan berarti Cilan kalau Ciwenaki hebat. Bagi saya katakan, ini kira bener, nggak bener ini. Kalau saya masih dianggap orang nomor 1, saya belum sukses. Karena sebagai guru, kita ini harus membuat anak didik kita ini lebih hebat daripada saya. Setuju ya ini yang guru di sini. Tapi kebanyakan orang itu kalau lebih pinterin itu merasa kalah. Kalau saya ngomong lu aku nih hebat loh, murid saya lebih hebat dari saya. Yang agak tanda tanya kan Bu Susan, itu kan doktor, itu S3 nggak ada S4 loh. Yang melebihi gimana coba? Ayo Bu Susan we, pertanyaan ya. Tapi kalau saya masih gampang. Karena apa? Karena untuk melebihi saya itu amat sangat dimungkinkan. Nah sekarang saya katakan waktu itu, kalian ini harus jadi orang nomor 1. Bukan lagi aku, bukan lagi Ciwena. Tapi karena pinter, itu khususnya Adi itu, wah pinternya setengah mati, dia segala berkilah. Wah Cilan, dia menasih saya gantian gitu. Cilan, ini eranya Cilan berkiprah. Justru karena hampir mati, maka harus cari sebanyak-banyaknya. Apa enggak nyebelin itu? Kalau dulu saya tongkar berat itu sama Adi. Karena saya katakan kamu nih harus mencorong gitu loh. Lebih daripada aku, karena putra bangsa khususnya itu sekolah itu enggak gampang. Itu butuh bantuan setengah mati, sementara kita ini kekuatannya enggak banyak. Jadi butuh penopang-penopang yang harus mengenal kamu. Kalau aku mati, Cik Bena mati. Jadi karena Adi dan Endang dan Eko sudah merasa terkenal, jadi enggak perlu lebih terkenal gitu. Makanya saya katakan, kamu ini harus mulai tampil. Rudi yang anak dama saya yang tertua di Jakarta, tapi dia katakan juga, Cilan, itu anak-anak muda itu harus mulai ditampilkan. Loh, gimana toh Rut? Mereka tuh orang pinter yang sangat canggih banget loh, berkilah. Saya katakan loh, motivasi diundang sana, diundang sini, mbok jangan aku, mbok kamu. Kamu nih ya pinter, kamu nih ya bisa, kamu malah bisa lebih lihai dengan pakai ini, pakai itu. Kalau aku kan notek, nggak cuma gaptek ya. Kalau Ciwena itu jauh lebih hebat daripada saya karena dia senang utak-atik. Saya cuma lebih senang untuk merenungkan hal-hal yang berhubungan dengan kalau saya mati apa yang harus saya bawa. Karena kalau saya pindah alam, saya nggak mau jadi orang goblok gitu ya. Saya harus jadi orang yang kebijaksanaannya ini mending gitu. Seperti misalnya Dhamma Desana. Mbok ya kalian ini maju Dhamma Desana. Alasannya setengah mati. Gitu. Sampai saya katakan paling-paling apa toh? Jelek, nggak apa-apa. Nanti kan ya lama-lama baik. Semua orang itu goblok sebelum pinter. Ya. Bagaimana beban itu sudah mulai berpindah. Kenapa? Karena bukan berlebihan kalau saya katakan bahwa penumpang saya ini itu jauh lebih hebat daripada saya. Tapi ya tadi, jadi kelihatannya minggu depan kalau enggak tiba-tiba berkilah, itu yang namanya Adianto ini akan ikut bersama Bu Susan. Ini saya katakan supaya dia malu kalau tidak tampil gitu ya. Ini teknik untuk memaksa seseorang. Nah, kembali pada penuaan, karena kalau kita sudah tua, kita nyadarin bahwa
kemampuan kita ini sudah tidak seperti dulu. Aku bukan seperti yang dulu. Maka bagaimana caranya kita ini tahu diri, itu latihan. Bukan sesuatu yang datang begitu saja. Nanti kan kita otomatis mundur, belum tentu loh. Kita tuh mungkin nggak mau mundur loh. Karena apa? Karena aku mau ini loh, moha. Serakah loba dosa mohanya tuh kenceng banget ya. Makin tua makin kenceng karena takut banyak hal terjadi, maunya banyak padahal kemampuan sudah tidak ada. Maka saya merasa senang dengan ketuaan saya. Dan kalau dalam Parita ada tulisan tiada sibuk. Saya katakan sebenarnya kalau lihat terjemahan aslinya, mungkin tiada sibuk itu tidak tepat ya. Karena yang tepat itu adalah tidak diberi beban berlebihan. Jadi tidak kemerungsung. Jadi bukan tidak sibuk lah, berarti aku kan tidak usah sibuk. Menurut Parita kan berarti aku tidak usah banyak kerjaan. Bukan gitu, kita tuh sebenarnya kan sibuk, bernapas saja kan sibuk ya. Tapi yang dimaksudkan tiada sibuk itu adalah kita tidak banyak beban. Kita nggak ngurusin terlalu banyak sehingga kondisi pikiran itu tegang gini. Makanya sekarang banyak orang stroke ya. Kalah dengan COVID memang, tapi sebenarnya sebelum COVID ini banyak sekali stroke yang masih muda pun stroke. Kenapa? Nggak kuat ketegangannya, nggak kuat fisiknya. Maka saya dan Wena merasa beruntung karena kita ditopang oleh generasi bawah, para guru dan sebagainya. Itu orang-orang yang punya semangat yang benar ya, bahwa kita ini harus menggunakan waktu kita, kehidupan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi kadang-kadang kalau saya sih nggak terlalu sibuk. Wena itu kan kesibukannya luar biasa, ngurusinnya terlalu banyak gitu. Kalau saya ngurusnya sedikit, yang besar-besar misalnya siapa yang seharusnya jadi presiden tahun depan. Kalau Wena itu saya kecil-kecil gitu, misalnya makan apa hari ini, bayar gajinya gimana, kecil-kecil. Kalau saya kan besar, bagaimana caranya mencapai nibbana lo. Guyon. Maksud saya nggak banyak urusan dibandingkan Wena. Nah, Wena ini sendiri menarik sekali, dia menanggapi bagaimana nangani pikiran itu dengan sesuatu yang menarik. Jadi kalau malam kadang-kadang kan saya sudah tidur, Wena belum tidur, saya belum bangun, Wena sudah bangun. Jadi nggak tahu itu tidurnya kapan gitu ya. Tapi kalau sudah kadang-kadang dia itu sudah ngantuk, udah capek, tapi rasanya belum selesai. Saya katakan, "Mbok ya tidur piye? Oh, belum rampung kok," misalnya gitu ya. Tapi pada suatu titik dia punya kebijaksanaan. Maka dia masuk kamar. Biasanya saya kalau di kamar baca gitu ya. Dia ngomel-ngomel sendiri. Wes mboh. Wes aku meh turu, aku mau tidur. Nggak aku mati kabeh ya kudu ditinggal ya gitu. Jadi saya tuh denger, apa? Lah ya, ini belum rampung lagi, aku mau tidur. Nah, kalau aku mati ya semuanya harus ditinggal. Wah, saya tepuk tangan. Sudah mencapai pencerahan. Jadi hal-hal seperti gitu itu bukan sesuatu yang gampang loh. Itu proses, itu belajar. Ya. Nah, belajar untuk menerima kenyataan bahwa kita ini jadi tua. Penuaan, bukan jadi tua itu maksudnya anak kecil besok akan jadi umur 100, bukan. Tapi tiap detik itu kita tambah tua. Jadi kenyataan itu membawa dampak apa toh? Hati-hati, bisa-bisa kita salah arah. Apa toh yang kita cari? Sekarang ini banyak yang ngomong Gusti Alai menungso, Tuhannya manusia. Itu sekarang duit. Apa aja dikaitkan dengan duit. Apa saja yang diomong dengan sukses itu kalau duitnya banyak.
yang dikatakan sukses itu kalau bisa pamer duitnya banyak. Meskipun terjadi perubahan signifikan dengan zaman saya muda dulu. Zaman saya muda dulu, itu orang itu kaya tapi tidak tampak kaya. Jadi tidak pamer kaya, pakaiannya biasa gitu ya. Rumahnya ya banyak barang kalau pedagang gitu ya. Mobilnya ya biasa gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan punya mobil padahal itu kredit. Benar enggak? Punya apa? Ternyata bukan cash. Itu masih dikredit tapi sudah gayanya sudah seabrek-abrek. Maka kena Covid gini banyak sekali yang kelimpungan. Kenapa? Karena ternyata utangnya itu banyak. Maka salah satu ajaran Dhamma yang bagi Wena dan saya berharga itu adalah definisi apakah orang kaya itu. Orang kaya adalah orang yang tidak punya hutang. Yeay. Ya. Jadi sekarang ini banyak Wena itu biasanya di bel. Ibu Wena, iya ini dari bank. Oh iya kenapa? Ibu terpilih menjadi customer yang mendapat prioritas. Maksudnya gimana? Ini kami mau menawarkan pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga sudah ada sekarang. Oh enggak, loh tanpa bunga loh Bu, enggak. Loh, lah kan bisa dipakai dulu uangnya. Oh enggak, lah kan bisa dipinjamkan orang lain. Oh enggak mau nanggung utang. Mereka ya kaget, ini orang aneh. Kita ya kaget, kok ya aneh kita diiming-imingin seperti itu. Tapi kalau itu dijadikan satu sistem dalam perbankan, maka kesimpulan saya berarti banyak orang yang kena terkait dengan iming-iming tanpa bunga. Wena tadi pagi juga cerita, ini loh ada tawaran apa gitu, saya lupa saya. Sekarang kan banyak banget itu online itu kan terbuka sampai wah sundul langit dah. Sampai bingung sendiri, saya mau beli sampo aja padahal rambut saya cuma 77 helai, samponya penderitaan yang milih. Bisa terjadi gitu. Katanya gini, barang ini bisa dibeli dengan cicilan tanpa bunga. 6 bulan tanpa bunga. 1 tahun tanpa bunga. 2 tahun tanpa bunga. Tadi pagi Cik Wena baru cerita. Dan karena juga semua kelabaan ini, barang sudah kebuacut produksi, nggak ada yang beli. Panik juga tuh. Wah ini dilihat dari kacamata toeng loba dosa moha, kelihatan sekali. Siapa yang langsung lobanya kapan lagi punya? Padahal itu kan utang. Jadi kalau kita lihat luar biasanya loba diangkat, dosa diangkat, moha diangkat. Pertanyaannya, jangan-jangan kita ini kecelek loh. Kita ini hidup kita salah arah. Terjadi bisa enggak? Bisa. Ternyata apa yang kita cari itu enggak kita bawa pada waktu kita mati. Maka ada kata-kata bijak yang mengatakan, apakah kekayaan yang terbesar itu? Jawabannya adalah kesehatan. Itu top di atas. Ya. Sesudah kehidupan itu kesehatan toh. Kita hidup tapi kalau nggak sehat juga repot ya. Nah yang menarik adalah bagaimana dengan gaya kehidupan yang kita pilih. Ketika muda, banyak kan orang itu ngawur-ngawur dah. Kerja tuh ngawur-ngawur. Yang namanya entertainment gitu. Kalau kerja itu kan kalau yang high class itu kan dunia entertainmentnya luar biasa, betul ya? Kalau di Jakarta itu teman saya bisa pulangnya tuh jam 11, jam 12. Kenapa begitu sampai mulai sampai ini? Entertain. Harus ngopo? Entertaining ngopo? Ya
ciak makan. Dan karena dia ini levelnya manajer, dia harus nungguin tamu dari luar negeri untuk perusahaannya, nungguin ngapain? Apalah, termasuk juga menyediakan perempuan lah. Harus kowe piye? Ya aku ngenteni nang lobi hotel. Ora melok-melok, ora. Ciami. Enggak ikut-ikutan. Tapi dunia itu kelihatannya memukau gitu loh. Gila ya. Saya pikir kita ini hidupnya tuh salah arah apa gimana ya. Jadi kalau mudamu itu sudah kesehatan itu dikorbankan untuk cari duit, ya toh, gajinya naik, entertainmentnya dunia hitam, dunia gelap, dunia segala macam yang melanggar sila moralitas tabrak terus, pokoknya cari duit. Ada teman lain yang mengatakan, lah piye dunianya nek sudah di atas yuk kayak gini, kalau aku nggak bisa ikut, aku tersingkir. Jadi moralitas disingkirkan karena apa? Karena duitnya, iming-imingnya luar biasa. Menarik sekali dengan gaya kehidupan kayak gitu itu. Kalau tua visinya remuk, nah sekarang ganti. Ketika tua, duit yang tadinya segunung tadi, wes dikorbankan untuk cari kesehatan. Bener gak? Bener gak? Banyak loh orang-orang seperti itu. Jadi alangkah beruntungnya kita ketika Sang Buddha mengatakan, aku sudah mencoba kehidupan yang penuh kesengsaraan, ya. Sebagai pangeran, Siddhartha Gautama sudah mencoba kehidupan yang penuh kenikmatan indera, dan keduanya tidak mencerahkan. Maka majjhima, bagaimana jalan tengah yang kemudian ditemukan oleh the Buddha, ini membawa kita bebas dari dua ekstrim. Mbok ya ketika muda tahu kalau kita ini muda masih kuat, mbok ya kemudaan ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga ketika tua kita tahu bahwa fisik kita menurun, kemampuan batin mungkin juga menurun, tapi kebijaksanaan harus ditingkatkan. Mbok ya kita menggunakan ketuaan kita untuk bersemangat mencari pindah alam. Bisa enggak? Bisa. Tapi kebanyakan dari kita ini salah kaprah dengan gaya hidup. Pertanyaannya, sebenarnya kita ini maju atau mundur sih? Berapa minggu lalu saya diundang untuk memberi wejangan di keluarga besar saya. Mau ndak? Manggilnya, Cilan, gelem oh. Kamu memberi wejangan pada generasi muda. Biasanya saya kalau pertemuan gitu nggak diajak, karena biasanya mereka nggak tahu kalau saya nggak tertarik dengan gitu, karena sejak tahun 94 itu setiap akhir tahun saya selalu ada di meditation camp. Jadi sudah, kalau keluarga besar saya itu mengadakan pertemuan keluarga besar pada akhir tahun, gitu, Natal, tahun baru, selalu saya tidak diundang. Kenapa? Percuma Cilan lagi bertapa, istilah mereka begitu. Nah waktu saya diundang ini, saya katakan ya wes, tak ajarin tentang meta, saya katakan gitu, karena keponakan saya ada yang namanya meta. Saya ini tidak punya anak, tapi saya punya andil dalam peranaan, yaitu namanya ponaan saya itu kadang saya kasih gitu. Waktu saya ngitung, mami kui anaknya berapa segala macam sampai cucu itu 58 orang loh. Saya katakan coba kita pikir, mami papi itu beranak pinak
kumpul keluarga itu bisa 58 orang. Apa yang terjadi dengan banyaknya penduduk yang plusnya kayak gini? Karena keluarga mami saya ini, anaknya sukses katakan demikian. Artinya apa toh? Mereka bisa punya rumah. Padahal kalau dipikir, tanah di bumi ini tidak bertambah. Wah, di studio ini ada burung masuk. Dia anggap ini rumahnya dia. Kita masing-masing karena sukses toh punya mobil. Padahal jalanan tidak tambah. Karena manusianya tambah banyak. Pabrik-pabrik bertambah. Produksinya terus-terusan. Sampahnya, limbahnya serem. Bener ya? Makanya kalau Adi cerita, wah ini gini. Ini kenapa ya? Kalau Cila nanggep apa? Alah mau diapa-apain, penyebabnya satu, apa? Orangnya terlalu banyak. Maka kalau di sini ini ada COVID, mungkin itulah cara alam untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kabarnya itu ozon itu sekarang agak membaik gitu ya, Dik. Gara-gara produksinya tidak begitu banyak pabrik-pabrik ditutup, yang sudah terlanjur produksi ya ini bingung yang mau menjual. Tapi katanya ozon kondisinya membaik. Di beberapa daerah yang tadinya tidak pernah lihat langit biru, katanya sekarang sudah bisa melihat langit biru. Jadi oh ya ada manfaatnya ya orang-orang berada di rumah. Kalau yang tadi malam kita dengarkan Bante Panya dengan tegas mengatakan masa COVID ini masa yang paling baik bagi kita untuk merenungkan arah kehidupan ini sebenarnya mau apa, gitu ya. Nah, tadi saya katakan itu tolong nanti kalau ini studio ditutup, kasihan burungnya ini sudah kembali ke alam bahagia. Saya tadi katakan ya bahwa kita ini perlu melihat kembali ini kemajuan atau kemunduran. Kalau dulu itu rumah itu bambu ya, lantainya tanah. Sekarang rumahnya batu, menjulang berapa tingkat karena manusianya tambah banyak. Jadi kalau ada kita lihat film-film dokumenter tentang bencana alam, itu kalau dulu nggak banyak karena rumah bambu itu tidak banyak memberikan kematian ya. Banyak gempa bumi itu matinya bukan karena gempanya loh, karena keburuan bangunan loh ya. Kalau dulu kita pakai sepeda tidak mengotori, sekarang motor atau mobil mengotori. Sumur dulu kita menimba, saya masih mengalami itu jadi sehat. Sekarang tinggal trik bikin api itu dulu maka paru-parunya berkembang, sekarang klik bikin air panas itu godok air dan sebagainya pakai termos dan sebagainya, sekarang heater. Masak air dulu, sekarang dispenser. Dulu mesin ketik, sekarang komputer, delete, alignment right, dulu ngitung. Kalau dulu beli apa-apa pakai bungkus, sekarang plastik, sehingga drowning in plastic. Itu film dokumenter Drowning in Plastic saya sembelengeren karena luar biasa pengaruhnya. Masalahnya tambah banyak, tambah rumit, dan kita lihat duka di situ. Kembali penyebabnya apa? Ketahuan, loba dosa muha. Makanya dhamma itu luar biasa ya, luar biasa. Kita tahu penyebabnya dulu. Jadi kita punya harapan untuk gimana aku lepas dari duka. Coba kita lihat, kenapa kita punya duka yang bertambah itu. Nah kita maunya cari enak, kita cari nyaman, kita carinya nggak mau capek, emoh rekoso, pokoknya dibikin gampang. Tidak sadar kita bahwa kita digodok pelan-pelan, dan ketika
ketika sadar kepanasan udah nggak bisa keluar. Jadinya apa? Kodok, kuah, sweke, nyemek, ya. Kita ini sudah diperangkap oleh siapa dalam kehidupan sehari-hari? Para kapitalis yang nangkap kesempatan untuk meraup profit. Mereka untung, kita yang buntung. Mereka memang keluar duit banyak untuk apa? Untuk iklan, untuk iming-iming, untuk bikin platform sosmed yang punya banyak riset-riset untuk menggiring kita ke jala loba dosa moha. Banyak eksperimen. Tujuannya apa? Kita disergap. Kalau kita lihat dulu zaman saya kecil itu nggak ada yang namanya bos ya, adanya juragan. Itu kerja bareng sama pegawai, istilahnya nggak ada karyawan gitu ya. Nenek saya itu jam 3 pagi bangun bersama karyawannya, tidur dalam semua. Ayo bikin roti, itu bareng. Kalau sekarang namanya bos, nggak mau rekoso, beli franchise. Mereka bangun pagi, enggak. Bangsawan, bangsane tangyawan gitu. Bangun siang. Karena pinter bikin sistem manajemen, nggak perlu kerja sendiri. Kenapa? Cari enak segala macam. Alasannya apa? Oh, punya uang. Buat apa? Cari kepenak. Makanya di sisi lain ada orang kaya yang anaknya, karena mereka sadar tentang hal ini, mereka ngomong anakku lulus perguruan tinggi harus kerja sama orang, nggak boleh kerja di perusahaanku. Biar apa toh? Biar belajar rekoso, bersusah payah, belajar disiplin, biar punya pengalaman dimarahin loh, dimarahin aja pakai belajar itu, supaya punya semangat, nggak semau gue. Nah, di dalam parita seringkali kita doa-doanya itu ada semoga panjang umur, berusia 100 tahun gitu ya. Idenya adalah supaya kita punya banyak waktu untuk mencari kebajikan dengan cara menanam kebajikan. Tapi di dalam Wisuddhimagga yang 10 jilid itu, salah satu dari apa yang saya renungkan adalah bahwa kalau 100 itu dibagi, itu pembagiannya per dekade, per 10. Jadi mari kita tonton Anda berada di mana ya. 0 sampai 10 itu Anda berada di fase lemah, maka amat sangat butuh bantuan. Tapi kalau sampai umur 20, wah ini raga kita menjadi optimal, maksimal. Makanya kan tingginya sudah ngetop ya toh. Nggak bisa lagi tuh umur 21 misalnya gitu, sudah pol gitu ya. 20 sampai 30 itu fase keelokan, cantik jelita elok rupawan seperti saya yang laki yang ganteng. 30 sampai 40 itu fase kekuatan, di situ kekuatan kita itu ngetop ya. 40 sampai 50 itu fase pemahaman. Maka kalau kita belajar tentang urusan kebijaksanaan, itu 40-50 ini fase mateng. Makanya ada orang yang dinasehati tiba-tiba ingat, oh ya dulu waktu aku muda itu aku pernah dinasehati oleh nenek saya, kakek saya, mbah buyut saya. Itu umur 40-50 tiba-tiba ngeh. Karena di situ pemahaman, kebijaksanaan itu ngetop ya. Bagaimana dengan 60? Mulai turun. Tahu diri lah. Seperti saya sudah 70 mulai bungkuk ya. Makanya teman saya yang dokter ngomongnya, Lan, awake dhewe kudu biasa ngene-ngene lho Lan. Harus terbiasa gini-gini. Kenapa? Karena secara alami kita ini mengalami pembukaan. Oh ya bener ya. 70 ke 80 pembengkokan, kabeh-kabeh bengkok. Banyak ya yang jalannya gini-gini itu ya. Itu memang ya fasenya ya secara alami seperti itu. 80 sampai 90 fase kepikunan. 90 sampai 100 fase berbaring. Kapokmu kapan? Jadi masing-masing fase itu punya kekuatannya sendiri-sendiri plus punya dukanya sendiri-sendiri. Mari dimanfaatkan secara baik. Gitu ya.
Tadi sudah saya katakan bahwa kita ini menua, itu semua proses gitu ya. Dan kita melihat duka, itu jelas sekali. Maka kita butuh belajar. Dari mana? Ya sepele aja lah. Kalau rambut uban muncul, banyak yang panik. Wena ngomongnya, sekarang jarang lihat orang tua loh. Hah? Ya orang tua kan sekarang banyak banget. Enggak, jarang lihat orang tua. Kenapa? Enggak ada yang rambutnya putih. Lah semuanya disemir. Putih itu menunjukkan ketuaan. Dan itu gengsiku kena. Bener ya? Aku enggak disemir, aku pakai sampo yang sudah mengubah warna. Ya sami mawon. Intinya saya enggak mau kelihatan rambut putih. Kenapa? Kalau rambutnya putih, itu kelihatannya loyo, enggak cantik, enggak seger. Beruntunglah saya yang sudah jelek jadi tambah jelek sedikit, enggak masalah, kan gitu ya. Nah menarik lagi, Adi itu punya dokter kenalan spesialis, Pak siapa? Mardi ya. Suatu ketika ngomong-ngomong tuh saya mendapat pencerahan. Dia ngomong gini, halah, ini kan pinternya dunia bisnis, pinternya pabrik obat. Kenapa? Lawang yang diomongkan mengenai pengeroposan itu dari dulu ya sudah ada. Itu memang dibutuhkan oleh alam. Saya ndomblong. Oh, berarti keropos itu bukan terjadi hanya sekarang ini. Bukan. Dari dulu sudah terjadi. Ototnya berkurang. Kenapa? Karena bobot tubuh itu secara alami harus disesuaikan. Tulangnya nggak boleh padat. Jadi gimana? Oleh alam fisik itu dikeroposkan. Jadi enggak apa-apa. Ayo enggak apa-apa. Enggak usah panik gitu loh. Minum vitamin boleh, tapi enggak usah panik. Ini semua kan cuma ditangkap pabrik aja. Mereka yang makin kaya dengan segala macam ancaman, ketakutan, awas gini-gini. Dan kita harus tahu ya bahwa dengan kita ini tambah tua, itu memang kita tambah jelek. Harga kita ini makin berkurang. Contohnya gimana? Lah motor aja udah. Motor itu tahun 2011 kemarin saya tanya 5 juta. Kalau tahun 2017 itu 12,5 juta. Kalau yang sekarang itu sudah 20 juta. Lah piye? Kehidupan sudah mengajar kita. Ya. Maka kalau dikatakan bahwa kita ini melihat sesuatu terus ngeh loh gitu, itu bukannya kita melihat pertama kali. Kita sudah melihat berulang-ulang kali tapi belum sadar karena tadi loh usia pemahaman tadi loh ya. Maka kalau kita lihat di buku-buku dikatakan Siddhartha Gautama itu mulai resah, mulai gelisah waktu melihat orang sakit, tua, mati dan petapa. Di film-film itu dikatakan di kerajaannya itu tidak boleh ada orang tua, tidak boleh ada orang sakit. Apa iya? Pastilah tidak. Begitu juga kalau ada COVID ini, kita mungkin loh bisa ngeh tiba-tiba, gile, ternyata kehidupan ini seperti ini. Maka ada baiknya kita menggunakan masa sekarang di mana kita terpaksa melihat duka, terpaksa melihat anicca, itu membuat kita lebih bijaksana. Di dalam Dhamma disebutkan duka itu yang besar-besar aja ya, itu 8. Kelahiran adalah duka, penuaan adalah duka, sakit adalah duka, kematian adalah duka, berkumpul dengan yang dibenci adalah duka, berpisah dengan yang dicinta adalah duka, memperoleh apa yang tidak diinginkan adalah duka, tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah duka. Gimana kita mau lepas dari situ? Nggak bisa. Maka kita belajar untuk tenang. Kehidupan duniawi ini punya kondisi. Kita mesti kena. Nggak bisa kita
mengelak. Ada 8 kondisi dunia yang itu yang besar ya, tambah lagi banyak. Yang kita hadapi, hidupnya ada untung, ada rugi. Jangan maunya untung terus. Maunya kita kan yang enak-enak. Ada yang naik pangkat, ada yang turun pangkat. Nggak bisa kita maunya naik pangkat terus. Ada yang dipuji, ada yang dicaci, dipuja dan dicela. Nggak bisa kita minta dipuji terus, dipuja terus. Jadi kalau minggu depan Adi berbagi dhamma di sini, dipuji ya nggak apa-apa, dicaci ya nggak apa-apa. Pokoknya ciayo gitu. Ya. Yang nomor 4, ada suka, ada duka. Kita nggak bisa mengelak. Itu satu paket, itu koin 2 muka. Untung rugi, naik atau turun pangkat, dipuji, dicaci, dipuja, dicela, dan suka duka. Dan harus kita lihat bahwa lahir itu kita berlari terus tanpa berhenti menuju mati. Maka anicanya indera kita harus sadar. Kalau matanya, penglihatan kita ini berkurang, gak bisa baca, salah lihat, kerijip-kerijip capek, kacamata sering gak cocok, matanya kering, mau nonton TV gak bisa baca teks, terus frustrasi, gak bisa apa-apa. Apa ya? Saya punya obatnya. Saya belajar dari orang yang namanya Om Witun, meninggal pada tahun 2015 dalam usia 87 tahun. Dia juga ngomong, wah aku ki wis ra iso maca lan, mataku ki wis matanya udah nggak mampu lagi. Maka apa yang dilakukan? Nah terus piye Om? Ya ora piye-piye. Yo hebat ya. Dia nggak apa-apa. Terus saya tanya, terus ngapain Om hidupnya Om? Aku hidup seperti biku. Sehari saya meditasi minimum 5 jam. Bangun jam 3. Terus ABCDFG meditasi duduk. 6:30 makan pagi. Terus meditasi duduk. Atau kalau capek ya tidur lagi. Sementara itu anaknya pergi kerja. Jadi dia di rumah tuh sendirian ya. Jam 12 makan siang. Terus meditasi jalan di dalam rumah. Jam sore 4-an mandi, nonton TV. 6:30 makan malam. Lalu meditasi jalan. Keluar rumah gitu, di jalan itu. Dekat wihara rumahnya, jadi ke wihara pulang, balik, pulang gitu. Jam 8 nonton TV, anak-anaknya pulang. Sudah. Nanti dia meditasi lagi. Hidupnya sederhana. Makannya apa saja seperti biku. Dulunya makannya pemilih, tapi berubah setelah kenal biku dan kenal dhamma. Jadi semuanya jadi gampang, tidak repot dan tidak merepotkan. Nah, sesuatu yang sangat berharga bagi saya adalah nasihatnya. Habisin siapin Abi itu. Dia ngomong gini, Lan, dalam kehidupan kita sekarang ini, kali ini, awake dhewe kudu berjuang paling tidak mencapai tingkat sotapanna. Jelek saya, belas gitu. Dan perjuangan kita untuk mencapai tingkat sotapanna. Apa itu? Tingkat kesucian level 1. Ngerti tentang anatta. Sudah mulai, aku itu sudah, ini keakuan. Sudah mulai ngerti. Tahu bahwa yang menyucikan pikiran itu bukan upacara dan bukan ritual. Jadi jangan merasa kalau aku sudah melakukan upacara ini, ritual itu, aku akan suci. Nggak bisa. Kesucian itu lewat kebijaksanaan, sila, moralitas, dan meditasi. Ya. Dan tidak ada lagi keraguan tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam pengertian, saya sadar aku punya benih kebudayaan. Bukan monopoli Siddhartha Gautama, calon Buddha. Dhamma, ngerti kebenaran. Misalnya, hukum karma itu apa yang kamu tanam itu pula yang kamu tuai. Itu ngerti. Dan pikiran itu bisa disucikan. Kesucian Sangha. Suatu ketika kita bisa menjadi anggota Sangha. Nah, tentang anicca, ini yang paling serem adalah anicanya indera.
satu syair saya petikkan dari adaptasi Terry Gata tentang seorang yang mencapai kesucian, jadi mencapai ini ya, anggota sangga mencapai kesucian, padahal dia tadinya pelacur. Inilah Ambapali si pelacur. Ambapali si pelacur. Berkalpa-kalpa yang lalu, pada zaman Buddha Sikhi, Ambapali adalah bikuni Terry di sangga beliau. Dia dan bikuni-bikuni lain sedang memberi hormat pada pohon Bodhi ketika satu bikuni bersin mencipratkan ludah ke pohon itu. Pelacur mana yang melakukan itu? Tuntut Pali, mencela kebikunian yang mulia. Untuk penghinaan ini, dia membayar kelahiran demi kelahiran dalam samaran pelacur yang diinginkan tetapi murah. Pada zaman Buddha Gotama, dia muncul spontan di bawah pohon mangga. Kemegahannya melampaui matahari di pagi hari. Keanggunannya melampaui angsa atau unggas hutan. Karena di banyak kehidupan lampau dia telah menginginkan agar tidak dilahirkan dari seorang ibu. Penggemarnya melebihi lebah di kuntum bermadu atau dedaunan di pohon mangganya. Sampai raja menitahkan bahwa dia menjadi perempuan sewaan sebagai mainan di kerajaan. Putra tunggalnya yang bernama Wimala Kondanya mengikuti sang Buddha dan mengagungkan jubah kuning. Putranya datang untuk memberitahu ibunya tentang cinta tanpa diri yang telah dikenalnya dan mengajaknya untuk ikut menghadap sang Buddha. Ambapali, Dewi Cinta negeri itu, menghampiri sang Buddha yang pandangan melas asih beliau menggetarkan hatinya. Tak pernah pandangan sensual pangeran atau pedagang mengakibatkan demikian. Dan dia berlutut dan memohon, "Bolehkah saya masuk ke dalam sanggamu mengenakan jubah kafan yang kasar? Terimalah hutan manggaku, oh Tuan. Semoga ia menjadi tempat singgah bagi orang seperti saya yang akhirnya telah mempelajari bahwa hidup hanyalah mimpi." Bikuni Ambapali duduk dalam perenungan mendalam tentang perubahan yang ditimbulkan oleh tahun-tahun yang mencuri kecantikannya yang dulu memukau dan kekuasaannya untuk memikat pangeran dan pengemis dalam muslihat cinta. Bertahun-tahun yang lalu, rambutku hitam berkilau menghiasi wajahku dengan keriting yang berjumbai. Kini rambut ini menggantung bagaikan rami lumpuh. Kebenaran sang Buddha tentang ketidakkekalan ada di sini. Ada suatu masa ketika rambutku dihiasi wewangian dan bunga-bunga, disisir sempurna seperti sutra, dijepit dengan jepit batu permata, memikat bahkan penguasa di negeri ini. Tetapi kini bau apek usia menyelimutinya. Rambut tebal itu telah hilang dan kini hanya sebanding dengan ekor tikus.
Ada suatu masa ketika para penyair menyanyi untuk alisku yang seperti pelangi. Ketika para seniman bermimpi tentang lengkung alisku yang sempurna. Kini alis ini berlekuk-lekuk di antara banyak kerutan yang ada di dahi, pipi, dan dagu. Apa yang meredupkan sinar di mataku yang dulu jernih? Kemana perginya hidung muda yang begitu lembut dan elok? Daun telingaku dulu berhias anting emas dan batu mulia. Kini tinggal tulang dan kulit yang berkeriput. Ada suatu masa ketika gigiku yang putih dan berkilau tersenyum memikat para pangeran di negeri ini. Tapi siapa yang akan menyapaku kini? Bergigi ompong dan kuning bagaikan pagar yang rusak. Suaraku dulu melebihi nyanyian cinta burung bulbul di malam bulan purnama. Tapi kini suara itu gemetar, melenguh dan tua. Saya hanya bisa bicara untuk memberitahukan semua yang telah saya pelajari. Leherku dulu anggun, angsa liar iri padaku, mengalahkan halusnya kulit kerang di dasar laut. Kini berkeriput dan bengkok, saya meneriakkan pesanku dengan parau. Inilah kebenaran yang tak dapat dihindari. Lenganku dulu terbentuk sedemikian mulus, bagaikan pualam. Kini bagaikan tangkai layu, lengan ini menggantung. Tanganku yang lembek, empuk, berhias cincin-cincin, membawa ingatan pada cakar burung tua. Buah dadaku yang dulu bulat, begitu kencang, begitu kenyal, begitu penuh, bagaikan angsa terangkat, menyatakan kewanitaan yang sombong. Kini buah dadaku menggantung kosong di antara tulang iga, bagaikan penapis ketika getahnya telah hilang. Tubuhku dulu keemasan dan hangat, kini seonggok sisik dan daging yang lembek. Paha-pahaku dulu seperti belalai gajah, kini tak lebih dari batang tebu yang terpelintir hancur. Di mana pergelangan kakiku yang dulu menari mengiringi gemerincingnya suara yang muncul dari permata di gelang-gelang kaki dan lonceng-lonceng perak? Di mana kakiku yang dulu lembut bagaikan bantalan sutera, kini pecah-pecah dan lumpuh. Saya timpang dan kesakitan. Seperti inilah bentuk yang pasti akan dirusak oleh usia. Seperti inilah kecantikan yang sekejap dirampas oleh tahun-tahun yang merayap, bergerak dengan kaki tanpa suara. Tubuh ini yang dulu menjadi sumber iri hati di negeri ini, kini tak lebih dari rumah tanah liat dengan dinding mengelupas. Bikuni Ambapali mencapai pembebasan suatu hari, menyerap semua pengetahuan melalui cara berunsur tiga.
yang tidak kembali lagi dia sebelum hari-harinya berakhir. Penggoda kerajaan memenangkan Nibbana. Hebat ya. Saya senang sekali dengan syair itu karena bisa membuat kita ini melihat anicanya kehidupan. Seorang pelacur mencapai Nibbana. Wah, rasanya kita semua juga mampu loh menapak sampai ke sana. Maka kalau sebenarnya hari ini saya banyak bersharing tentang pengalaman yang saya alami, saya ingin menutup dengan satu syair yang amat sangat juga mencerahkan. Kehidupan tersapu berlalu, sungguh singkat rentang tahun-tahun kita. Tak ada perlindungan bagi yang telah mencapai usia tua. Dengan memahami bahaya yang muncul dari kematian, mari lakukan tindakan-tindakan bajik menuju kebahagiaan. Jika orang terkendali dalam tubuh, terkendali dalam ucapan, dan terkendali dalam pikiran, tindakan-tindakan berjasa yang dilakukannya selagi hidup akan membawa kebahagiaan ketika dia pergi. Semoga kita terus melakukan karma baik, terkendali dalam pikiran, ucapan, dan fisik, sehingga suatu ketika kalau kita pindah alam, kita mati, kita bawa pesangon yang cukup. May all beings be well, happy, and peaceful. May the best come to us all. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah, kita lanjutkan dengan muka halaman 40.